Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Victor Sampe dari jurusan Aquaculture dengan MPM 2240 10 10 19. Di sini saya akan membahas tentang ekosistem perairan mengalir dan perairan menggenang. Yang pertama, pengertian ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah sistem ekologi yang berada di lingkungan perairan, baik air tawar maupun air laut. Dalam konteks air tawar, ekosistem perairan dibagi menjadi dua berdasarkan pergerakan airnya, yaitu perairan mengalir atau lotik dan perairan menggenang atau lentik. Perairan mengalir mencakup sungai, selokan, dan anak sungai, di mana air selalu bergerak, sedangkan perairan menggenang cakup danau, kolam, dan rawa yang airnya relatif tenang. Faktor-faktor seperti arus air, kedalaman cahaya matahari, dan kadar oksigen sangat mempengaruhi kehidupan organisme yang ada di kedua ekosistem ini. Next, ciri-ciri perairan mengalir atau lotik. Perairan mengalir memiliki ciri utama berupa pergerakan air yang konstan dari hulu ke hilir. Karena air terus bergerak, kandungan oksigen di perairan lotik cenderung tinggi dan merata, mendukung kehidupan banyak organisme aerobik. Suhu air di perairan mengalir biasanya lebih stabil dibanding perairan menggenang karena aliran terus-menerus menjaga sirkulasi panas. Organisme yang hidup di sini biasanya memiliki adaptasi khusus untuk bertahan di arus, seperti tubuh ramping agar mudah melawan arus, atau memiliki alat perekat untuk menempel di batu. Contoh ekosistem perairan mengalir meliputi sungai dan anak sungai dan saluran air alami. Lanjut ke komponen biotik perairan mengalir. Ekosistem perairan mengalir memiliki berbagai komponen biotik. Produsennya meliputi alga, fitoplankton, dan beberapa jenis tumbuhan air yang tumbuh di tepian sungai. Konsumen tingkat 1 mencakup serangga air dan siput yang memakan alga dan bahan organik. Konsumen tingkat 2 mencakup ikan kecil dan katak yang memakan serangga dan hewan kecil. Konsumen tingkat 3 adalah pemangsa buncak seperti ikan predator besar dan burung air. Selain itu, dekomposer seperti bakteri dan jamur berperan mengurai sisa-sisa organisme menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Ciri-ciri perairan menggenang atau lentik. Perairan menggenang memiliki pergerakan air yang sangat lambat atau hampir tidak ada. Kondisi ini menyebabkan distribusi oksigen menjadi tidak merata, dengan konsentrasi oksigen lebih tinggi di permukaan dibandingkan dasar perairan. Suhu di perairan menggenang dapat berlapis-lapis, membentuk zona yang disebut termoklim, di mana terjadi perubahan suhu drastis antara lapisan air permukaan dan bawah. Organisme di ekosistem ini harus beradaptasi terhadap variasi suhu dan kadar oksigen. Contoh perairan menggenang antara lain seperti danau, kolam, dan rawa. Next, komponen biotik perairan menggenang. Dalam ekosistem perairan menggenang, produsen utama adalah fitoplankton dan tumbuhan air seperti eceng gondok dan teratai. Konsumen tingkat 1 berupa zooplankton dan larva serangga yang memakan fitoplankton. Konsumen tingkat 2 meliputi ikan kecil, katak, dan kura-kura. Konsumen tingkat 3 mencakup ikan predator besar dan burung pemangsa yang berada di puncak rantai makanan. Dekomposer seperti bakteri dan jamur berperan penting dalam daur ulang nutrisi dan menguraikan sisa organisme mati. Adaptasi organisme. Organisme di perairan mengalir beradaptasi dengan arus kuat melalui bentuk tubuh streamline, lancip, dan ramping agar dapat berenang melawan arus, serta kaki atau alat perekat untuk menempel pada batu atau dasar sungai. Sedangkan organisme di perairan menggenang mengembangkan adaptasi untuk menghadapi kondisi air yang tenang dan kadar oksigen rendah, seperti akar mengapung pada tanaman air, daun lebar untuk menangkap lebih banyak sinar matahari, dan kemampuan menyimpan oksigen di jaringan tubuh. Lanjut ke ancaman dan pelestarian. Kedua jenis ekosistem perairan menghadapi berbagai ancaman seperti pencemaran oleh limbah industri, rumah tangga, dan pertanian.
masuknya sampah plastik dan logam berat, serta eutrofikasi akibat berlebihan nutrisi yang menyebabkan ledakan populasi alga. Selain itu, penggundulan hutan daerah tangkapan air menyebabkan sedimentasi yang merusak habitat perairan. Untuk melestarikan ekosistem ini, perlu dilakukan pengelolaan limbah secara ketat, reboisasi di daerah tangkapan air, serta meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem perairan. Jadi, kesimpulannya adalah ekosistem perairan mengalir dan menggenang memiliki keanekaragaman hayati yang penting dan peran dalam keseimbangan lingkungan. Setiap organisme dalam ekosistem ini memiliki peranan masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ancaman yang ada harus diatasi dengan upaya pelestarian yang melibatkan semua pihak dengan menjaga kebersihan dan pelestarian ekosistem perairan. Kita turut menjaga keberlangsungan makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya air. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.